ku sembah Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita akan menikmati renungan perihal tentang kuat dalam roh. Sebelum kita menikmati renungan pada sore menjelang malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan perihal kuat dalam roh ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi kami, agar apa yang kami renungkan pada malam hari ini dapat menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami agar kami dapat berlayak di hadapan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya pada malam hari ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwasannya sepanjang pagi, siang, hingga sore dan menjelang malam hari ini saya diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Saya juga mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang saya atau kami perlukan. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini saya juga ingin mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, keluarga Gembala, seisi pastori, majelis dan jemaat di tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi renungan perihal kuat dalam roh ya. Perihal kuat dalam roh ini ada suatu latar belakang yang dalam pemikiran saya harus ungkapkan. Mulai dari mana kuat dalam roh ini? Kita akan buka di kitab Wahyu ayat pasal 3 ayat 16. Silakan Bapak, Ibu, Saudara yang sedang ada di rumah membuka Alkitab ataupun baik secara Android pun silahkan. Ya, kita akan mulai pembacaan Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mulutnya Allah. Ya. Puji Tuhan. Dalam perenungan kita pada sore menjelang malam hari ini, dari satu ayat di ayat 16 ini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka Tuhan akan memuntahkan manusia dari mulutnya. Ya, mungkin itu secara gaya bebasnya saya dalam pengertian saya. Dari ayat ini, kita sebagai manusia ciptaan Allah dituntut untuk kuat di dalam roh, ya, kuat di dalam roh. Nah, kekuatan yang ada dalam diri kita, tapi mungkin sebelumnya saya juga akan ingin jelaskan bahwa manusia terdiri dari tubuh secara fisiknya, lalu secara jiwa maupun secara roh. Nah, masing-masing bagian itu memiliki tugasnya masing-masing. Manusia yang terdiri dari tubuh memiliki 5 indera. Ya, ada indera perasa, pencium, dan lain sebagainya. Lalu manusia pun memiliki jiwa. Ya, jiwa ini berkaitan dengan indera perasa tadi. Ya, mempunyai rasa kasih sayang, saling mengasihi. Nah, itu masuknya dalam jiwa. Nah, manusia pun terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini hubungannya secara vertikal dengan Allah Bapa yang di surga. Ya, jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, masing-masing ada tugasnya masing-masing. Kalau tubuh kan tadi sudah dijelaskan, tubuh ya mungkin secara fisik kita harus bekerja, kita harus beraktivitas, ya, beraktivitas. Nah, selanjutnya perihal kuat dalam roh ini berkaitan dengan tubuh. Manusia tidak selamanya tinggal di dunia ini ada dalam tubuh, karena pada satu saat nanti manusia dipanggil Tuhan dan diam bersama Tuhan dalam kekekalan surga. Tubuh tidak dapat dibawa ke sana. Ya, ada suatu saatnya nanti, kalau dalam firman Tuhan, batas usia katakanlah buat manusia secara normal
itu mungkin 70 sampai 80 tahun ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ada saatnya nanti kita harus meninggalkan dunia ini dan meninggalkan keramaian dunia ini dengan fasilitas segala macamnya ya. Kita harus tinggalkan. Ya. Kita akan buka lagi 2 Korintus 5 ayat 1 ya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang di rumah ya, menikmati firman Tuhan, kita baca 2 Korintus 5 ayat 1. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 1 ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Kita sudah disediakan tempat. Kita tidak perlu susah-susah, capek-capek. Kita harus melakukan inilah itulah untuk mencapai suatu sorga. Tapi Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Asal apa? Kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Percayalah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 ini, Bapak Ibu Saudara, kalau secara pengertian lain atau secara luasnya lah ya, artinya seperti ini. Secara arti luasnya ayat ini mengingatkan kita agar kita harus lebih kuat di dalam roh. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita harus bisa menguasai keinginan jiwa, keinginan tubuh ya. Tadi tubuh identik dengan keinginan daging. Kita ingin makan yang enak, kita ingin melakukan aktivitas, kita ingin jalan-jalan kemana. Itu ada pengaruh secara tubuh ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembukaan ayat di Roma 8 ayat 7 sampai 8 ya, berkaitan dengan kuat dalam roh ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Di Roma 8 ayat 7 hingga 8. Roma 8 ayat 7 hingga 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, dari ayat firman Tuhan di atas menyadarkan kita agar kita harus kuat di dalam roh ya. Keinginan tubuh tidak pernah sejalan dengan keinginan roh, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dari beberapa ayat yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dalam renungan pada sore menjelang malam hari ini. Hal-hal agar kita kuat di dalam roh. Yang pertama adalah manusia roh harus secara pribadi diberi makan firman Tuhan setiap hari. Ya, saya ulangi. Yang pertama, hal-hal yang agar kita kuat di dalam roh. 1. Manusia roh harus secara pribadi diberi makan firman Tuhan setiap hari. Firman yang kita terima dan dapat kita praktekkan dalam kesehariannya. Lalu yang kedua, hal-hal yang agar kita kuat dalam roh dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Bapak, Ibu, Saudara, masa-masa ini, waktu-waktu ini kita mengingat kembali bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga ya. Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan cemas. Ada yang akan mendampingi kita, yaitu Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, 2 poin. Yang pertama tadi manusia roh harus secara pribadi diberi makan firman Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, manusia secara pribadi adalah bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam satu ayat 1 Korintus 6 ayat 19, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan di atas kita kembali diingatkan bahwa kita adalah bait Allah,
di mana di dalamnya ada roh Allah yang bisa membawa kita menjadi lebih kuat di dalam roh untuk mengalahkan keinginan jiwa dan tubuh ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, bersama roh Allah yang ada di dalam diri manusia, manusia akan kuat di dalam roh untuk mengalahkan keinginan jiwa dan tubuh ya. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini waktu yang singkat kami renungkan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apa yang telah disampaikan dapat berbuah manis, dapat menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dengan yang lain, tapi izinkan kami Tuhan pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kepala negara kami, pimpinan-pimpinan di atas kami ya Tuhan, pimpinan-pimpinan perusahaan kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi, apapun yang jadi keputusannya adalah keputusan yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati, Tuhan memberikan kesehatan kepada presiden, wakil presiden, para gubernur, para menteri maupun seluruh pimpinan-pimpinan ya Tuhan. Begitupun dengan Bapak Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Begitupun dengan seisi pastori maupun keluarga daripada gembala ini, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Begitupun kami berdoa bagi para majelis dan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menyempurnakan doa ini. Kiranya Tuhan saja yang beracara dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit